mereka-mereka inilah yang menggerakkan guru-guru lain dengan adanya ilmu-ilmu yang mereka dapat, sehingga kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kegiatan proyek-proyek kurikulum mereka itu akan berjalan dengan lancar dan bagus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh sekolah itu. Alhamdulillah kami di sekolah sangat mendukung dan sangat memberikan peluang-peluang untuk mereka agar apa yang mereka dapatkan dari kegiatan guru penggerak itu mendapatkan hasil di sekolah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nggak ada jam mengajar? Nggak ada. Kosong, free. Ya. Ini saya ini mau datang pendampingan nih, Ya, Pak. Bunda. Apa ya? Sekalian silaturahmi lah nih. Selama daring ini kan kita nggak pernah bertemu. Ini pertama kali kita tatap muka ya. Sebenarnya fokusnya ini lebih ke silaturahmi, dan yang kedua ingin kita review setelah melakukan loka karya orientasi kemarin. Kan ada LK yang sudah dikerjakan selama 1 bulan terakhir ini. Apa yang sudah dilakukan di sekolah? Selama 1 bulan terakhir ini yang sudah dilakukan di sekolah banyak sebenarnya, karena banyak hal-hal baru yang didapatkan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Misalnya ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan di Hati Bintara. Di situ tertuang bagaimana hal-hal yang harus dilakukan oleh guru. Misalnya guru itu menuntun, tugasnya menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak dan sesuai dengan yang kodrat zaman. Kemudian di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru itu juga ternyata ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu sesuai dengan Guru Handayani gitu ya. Bagaimana guru memberikan motivasi, teladan, dorongan untuk anak dalam belajar. Jadi di situ saya memberikan perhatian lebih setelah mendapatkan ilmu itu, memberikan perhatian lebih ke peserta didik, lebih khususnya kepada anak-anak yang bermasalah dalam motivasi belajar. Kemudian ada lagi berkaitan dengan nilai dan nilai. Di situ banyak nilai-nilai yang diterapkan kepada anak. Ada nilai inovatif, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Ini peran gurunya. Intinya bagaimana melakukan kolaborasi agar kegiatan itu, suatu kegiatan ataupun apa yang direncanakan itu tercapai, perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antara. Kemudian yang terakhir kaitan dengan budaya positif. Budaya positif. Bagaimana membiasakan hal-hal yang positif di sekolah. Datang lebih awal, kemudian memberikan sambutan kepada anak di depan pintu gerbang dengan mengucapkan salam, salim, senyum, sapa. 3S ya? 3S seperti itu. Kemudian bagaimana mengatasi masalah anak-anak melalui kontrol. Ada 5 kontrol yang harus ada 5 kontrol yang ada, tapi bagaimana menerapkan kontrol
kontrol yang harus diterapkan sebaik-baiknya adalah kita kontrol manajer, tidak menyalahi, Tidak, bagaimana? tapi bagaimana kita harapkan mendekati dengan ramah, memahami apa yang masalah mereka, menanyakan, kemudian mencari solusinya dari anak itu sendiri. Kemudian menyelesaikan masalah itu melalui penerapan segitiga restitusi, dan itu telah dipraktikkan kemarin. Seperti apa misalnya? Yang dipraktikkan kemarin, ada anak yang tidak melakukan piket seperti itu. Dia datangnya telat, harusnya kan petugas piket itu lebih awal, hadir lebih awal 15 menit sebelum jam masuk, seperti itu, biar mereka bisa membersihkan kelasnya. Tapi ada laporan dari temannya, dia hadir itu setelah teman-temannya ya membersihkan kelas. Jadi di situ ditanyakan, saya menanyakan kenapa, nah seperti itu, apa benar kamu tidak melakukan piket dan kenapa, seperti itu, apa masalahnya? Gimana respon siswanya? Respon siswanya ditanya seperti itu, alhamdulillah mau terbuka, bisa diajak kerjasama lah, seperti itu, terbuka apa permasalahannya, respon dengan baik. Dia menceritakan telat datang ke sekolah, telat bangun, dan saya menanyakan keyakinan apa yang dimiliki di sekolah ini yang harus dimiliki oleh kamu, keyakinan yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Dia jawab menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Berarti dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan setanya seperti ini permasalahannya, lantas bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Dia saya akan menyetel alarm, dia bilang begitu, biar saya nggak telat melakukan piket lagi. Bagus. Kayaknya ini udah bisa memahami semua ya, dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 4 itu. Terus begini Bunda, kan program kita ini panjang gitu kan, 6 bulan, dan menguras waktu dan tenaga sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, pokoknya menguras tenaga lah gitu. Apa kira-kira kekhawatirannya ke depan ketika menjalankan program yang jangka panjang ini, dan apa harapannya? Kekhawatirannya sebenarnya terkait waktu ya, manajemen waktu ya. Waktunya, khawatirnya tidak bisa membagi waktu dengan tugas yang begitu padat, kemudian juga mengurus anak, ada yang masih bayi, jadi Masya Allah, ya, luar biasa ya. Iya, jadi khawatirnya di situ aja sih, nggak bisa membagi waktu, tapi insya Allah akan diusahakan. Harapannya ke depan bisa mengikuti kegiatan CGP ini dengan tuntas, dengan penuh semangat, dan semoga nantinya bisa bermanfaat. Wih, luar biasa ya. Terus ini Bunda, kan susah ya kalau kita di sebuah lembaga misalnya, tidak satu orang dan tidak sama karakternya teman-teman di sekolah itu. Kira-kira apa dukungan dari teman-teman selama 1 bulan terakhir ini, selama proses di modul 1 sekarang ya, di modul 1 aja dulu. Dukungan dari mereka terlihat sih dengan memberikan semangat, motivasi. Ibu bisa melewati kegiatan ini dengan baik,
Kemudian ketika diajak berkolaborasi, mereka mau dan terlibat untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Wis, luar biasa ya. Berapa CGP di sekolah ini yang sudah lolos, dan sebelumnya itu berapa CGP yang telah mendaftar? Yang lolos alhamdulillah ada 4 orang, yang nggak lolos 3 orang. Jadi total yang ikut itu 7, tapi yang lolos 4 orang. Oke, sip. Mantap ya. Jadi antusias teman-teman di sekolah ini terhadap program guru penggerak ini ternyata banyak juga ya. Padahal ini sekolahnya bukan sekolah besar gitu. Ini sekolahnya sekolah di pelosok, tetapi kemampuan guru-gurunya sangat luar biasa. Dan sebelum ini sudah ada guru penggerak ya satu, tapi sudah pindah. Sudah pindah. Boleh diceritakan sedikit saja mungkin apa program yang sudah dilakukan guru penggerak sebelumnya sehingga menjadi motivasi bagi angkatan berikutnya ini? Ya, terharu saya ini kalau mengingat dia sampai merinding. Salah satu motivasi saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ya karena dia, karena beliau Ibu Astuti, kami panggilnya Bu Tuti. Saat itu dalam keadaan hamil besar, hamil tua, kemudian beliau juga mengikuti kegiatan PPG. Semangatnya itu luar biasa. Jadi saya termotivasi dari beliaunya, melihat semangatnya, kemudian ilmu-ilmunya. Kadang dia cerita, ini nih bagus, Bu Yuni ilmunya sangat bermanfaat, nggak ada di tempat lain, ilmunya di sini ini pokoknya daging semua, diceritain seperti itu. Hal-hal ini sayang kalau nggak dimanfaatkan, seperti itu. Sayang kalau dimanfaatkan gratis katanya, seperti itu, didapatkan secara gratis, kita nggak bayar, kemudian kita mendapatkan teman-teman dari seluruh Indonesia, kita bisa saling sharing di situ. Jadi seperti itu. Akhirnya saya sebenarnya secara kesehatan saya apa yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Sisi kesehatan karena saya pernah melakukan operasi pengangkatan tumor. Oh gitu ya. Jadi ini saya juga ikut terharu jadi sangat menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Dan ternyata CGP yang dulu itu begitu berkesan ya, sehingga termotivasi bagi teman-teman yang sekarang. Terima kasih atas waktu dan dukungan yang diberikan oleh kepala sekolahnya, oleh teman-teman di sini. Mungkin sampai sini dulu pendampingan 1 oleh saya. Kita masih sisa 5 pendampingan. Ini yang pertama ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.